Bismillahirrahmanirrahim. Video ini merupakan video pembelajaran mata kuliah Epidemiologi Penyakit Tidak Menular, program studi S1 Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Di video ini, kami akan mencoba untuk menjelaskan mengenai epidemiologi penyakit hipertensi. Perlu diketahui bahwa penyakit hipertensi merupakan penyakit yang silent disease, di mana hipertensi ini bisa mengakibatkan orang meninggal secara tiba-tiba. Ya, jadi secara tiba-tiba orang akan meninggal karena si pengidap hipertensi ini tidak merasakan sakit. Dia tahu bahwa tekanan darahnya sangat tinggi, gitu, tapi dia tidak merasa sakit. Nah, ini yang dinamakan silent disease. Maka perlu hati-hati terkait hipertensi ini. Juga ada yang mengatakan bahwa hipertensi ini adalah pintu penyakit tidak menular, khususnya adalah kardiovaskuler. Jadi atau penyakit yang berkaitan dengan jantung. Nah, untuk hipertensi ini pula yang perlu digarisbawahi bahwa hipertensi ini bukan penyakit turunan atau penyakit yang sifat genetik, bukan. Bahwa hipertensi ini adalah penyakit yang sifatnya adalah kebiasaan di dalam sebuah keluarga. Itu yang perlu digarisbawahi, ya. Selanjutnya, penyebab hipertensi, 95% hipertensi ini adalah hipertensi primer yang pemicunya belum jelas. Namun, adanya obesitas, asupan garam yang tinggi, ini sangat berperan terhadap hipertensi jenis ini. Ya, yang saya maksud adalah hipertensi primer ini. Contoh misalnya seperti asupan garam. Asupan garam ini bukan turunan, tapi karena kebiasaan dalam sebuah keluarga. Obesitas juga. Obesitas ini merupakan sebuah perilaku yang kurang baik di dalam sebuah keluarga ataupun individu, dan ini bukan sebuah turunan. Sedangkan 5% hipertensi itu disebabkan oleh penyakit yang lainnya, seperti penyakit ginjal, endokrin, jantung, dan gangguan anak ginjal. Jadi disebabkan oleh penyakit yang lainnya, penyakit penyertanya. Ini komplikasinya, ya, atau dampaknya. Ini yang saya katakan tadi bahwa hipertensi ini bisa sebagai pintu penyakit yang lainnya, seperti penyakit jantung koroner. Setelah itu juga penyakit pada pembuluh darah, gangguan ginjal, gangguan penglihatan, stroke, dan dampaknya ke arah ke kematian. Sebetulnya hipertensi ini bisa dikendalikan sebetulnya, ya. Nanti di akhir PowerPoint ini akan saya jelaskan bagaimana cara pengendaliannya. Hipertensi ini sebetulnya faktor resiko yang alamiah pada lansia, ya. Semua lansia punya resiko hipertensi. Nah, terkait hipertensi ini, ya, sebetulnya merupakan sebuah kejadian adanya penyempitan pembuluh darah yang disebabkan oleh plak. Ya, ini bisa lemak, ya, yang berasal dari kolesterol. Dan ini yang saya katakan bahwa ini pembuluh darah yang normal. Jadi ketika Anda memiliki sebuah selang, selangnya itu tidak ada penghambatnya. Tapi kalau pembuluh darah yang tidak normal, itu ada penumpukan plak di sini, penumpukan lemak di sini. Ini yang tidak sehat. Contoh seperti ini misalnya. Anda di rumah punya selang, katakanlah selang, ya, selang air. Ketika selang itu Anda pencet tengahnya, apa yang terjadi? Air yang bersumber dari keran yang di belakang tangan Anda, yang Anda pencet tadi, itu akan mengeras. Nah, mengerasnya selang ini, itu yang dikatakan tekanan darah tinggi. Tekanan darah atau tekanan air tadi. Jadi, ya, kalau misalnya konsepnya adalah selang. Jadi, tekanan air tinggi sehingga menyebabkan
Selang tadi menjadi keras. Begitupun juga hipertensi. Jadi pembuluh darah ini sama saja seperti selang. Ketika ada sumbatan seperti ini, yang bagian sumber dari darah tadi ini akan mengeras. Nah, jadi eh, ketika ada orang yang mengatakan, wah saya tekanan darah tinggi, berarti saya perlu nih donor. Ini salah. Jadi tekanan darah tinggi itu bukan berarti kelebihan darah, bukan. Tapi karena ada penyempitan pembuluh darah. Adanya penyempitan di jalannya darah. Jalan darah tadi adalah pembuluh darah. Begitu. Hipertensi ini dapat disembuhkan ya dengan pola makan atau pola hidup sehat, berolahraga, mengurangi makan makanan yang banyak kolesterol, ya, makanan yang mengandung natrium seperti misalnya eh, bumbu bumbu-bumbu penyedap itu. Kalau Anda lihat misalnya Anda lihat di nutrition fact itu ketika kadar Na-nya atau natriumnya tinggi, berarti itu beresiko untuk hipertensi. Sehingga jika Anda memakan sesuatu, entah itu makanan yang dijual di toko atau mungkin bumbu penyedap, silakan Anda lihat di nutrition fact-nya. Jika kadar Na-nya itu cukup tinggi, maka itu adalah makanan yang beresiko untuk hipertensi. Pengobatan yang tepat dan teratur. Nah, ini pengobatan tepat dan teratur ini adalah ranahnya dari dokter. Anda akan misalnya kalau ada yang hipertensi selalu akan diberikan obat ya dan penekanan-penekanan lainnya berupa gizi juga bisa. Berbicara hipertensi, ya kalau kita berbicara masalah epidemiologi, kita akan berbicara masalah time, place, dan person. Ketika berbicara person, maka ini akan ada kaitannya dengan karakteristik individu. Obesitas ini ada kaitannya dengan hipertensi. Umur juga, semakin tinggi umur juga ada kaitannya dengan hipertensi. Maka jangan sampai salah ketika orang tua Anda misal ada yang hipertensi mengatakan bahwa oh saya sudah tua, normal lah tekanan darah saya 200 atau 180, itu salah ya. Itu merupakan hipertensi yang diakibatkan karena faktor resiko lansia. Kemungkinan karena lansia kita menengok ke belakang karena mungkin pola hidupnya yang kurang baik, makan makanan yang tidak teratur atau makanan yang kurang sehat, kurang berolahraga, resiko untuk terjadinya hipertensi di lansia, di usia lanjut usia itu sangatlah tinggi. Begitupun obesitas. Obesitas ini dapat Anda lihat bahwa pada pria ketika obesitas BMI-nya itu mendekati lebih dari 30 ya atau body mass index-nya 30, ini sebesar 38,4% terjadi hipertensi. Begitupun pada wanita. Jika semakin mendekati BMI-nya 30, maka akan meningkat pula resiko hipertensi. Kalau berbicara masalah tempat, ya place. Kalau berbicara masalah tempat, orang-orang yang tinggal di perkotaan, ya di perkotaan ini kaitannya dengan pola hidup, ya berkaitan dengan aktivitas di perkotaan, makanan-makanan yang di perkotaan, mungkin fast food, junk food, ya makanan instan yang juga beresiko terkena penyakit hipertensi ini. Time, place, ya waktu misalnya. Berbicara masalah waktu. Berbicara masalah waktu bahwa hipertensi ini adalah penyakit yang kronis, artinya penyakit jangka panjang. Sehingga perlu adanya intervensi yang rutin ketika berbicara masalah hipertensi. Tidak bisa Anda santailah nanti juga sembuh sendiri, tidak bisa seperti itu ya kalau berkaitan dengan hipertensi. Target organ yang diserang oleh hipertensi adalah yang pertama adalah otak. Otak ini akan mengakibatkan adanya stroke ya, yang hemorrhagic atau non hemorrhagic. Nanti akan ada penjelasan mengenai stroke juga. Yang kedua adalah pembuluh darah perifer, terjadi proses aterosklerosis. Nah, aterosklerosis ini mungkin beberapa dari kita ini pernah merasakan. Contoh begini,
Anda tiba-tiba duduk santai, tiba-tiba di bagian dada Anda itu merasa sangat nyeri sekali, yang jangka lama di dada Anda, ya. Itu adalah tanda-tanda aterosklerosis. Jadi adanya penyempitan pembuluh darah, ya, itu dampaknya Anda akan merasakan nyeri di bagian dada Anda. Setelah itu mata juga, ya, mata ini dampaknya nanti mengarah kepada kebutaan. Ini yang saya katakan bahwa ada dua jenis hipertensi, ada hipertensi primer. Hipertensi primer ini diduga, ya, ini masih diduga disebabkan karena obesitas, ada stresor yang tinggi, ya, stres. Stres ini bukan berarti orang yang cepat marah atau sering marah, tidak. Stres ini berkaitan dengan psikologis, mungkin tekanan pekerjaan, mungkin permasalahan, begitu. Yang ketiga, ini juga bisa kurangnya olahraga, yang saat ini banyak, ya, kaum muda yang berolahraga malah berolahraga tangan, ya, jempol, berolahraga jari, bukan berolahraga fisik. Nah, ini juga beresiko. Ini masih beresiko. Bukan berarti orang yang sama sekali tidak berolahraga pasti hipertensi, tidak, tapi beresiko. Yang ini yang kedua adalah hipertensi sekunderi atau hipertensi yang sekunder. Ini kondisi di mana terjadinya tekanan darah ini meningkat akibat dari penyakit penyerta lainnya, misalnya gagal jantung, gagal ginjal. Sedangkan pada ibu hamil, tekanan darah secara umum meningkat saat kehamilan berusia 20 minggu. Ya, ini peningkatan tekanan darah pada ibu hamil. Nah, ini ya tadi patogenesisnya, peningkatan tekanan darah yang diakibatkan oleh cardiac output yang disebabkan oleh penyempitan pembuluh darah perifer. Tepi-tepinya menyempit. Ini yang sehat, ini mulai menyempit, ini mulai menyempit. Ya. Sehingga tadi ketika saya mengatakan aterosklerosis akan ada nyeri ketika darah itu tidak bisa lancar jalannya. Faktor resikonya, ada yang pertama, ketika berbicara umur, ini 40 tahun ke atas, ini beresiko sangat tinggi. Ras kulit hitam lebih beresiko daripada kulit putih. Genetik, ya, berat badan lahir rendah pada bayi, dan juga pada ibunya, ya, ini yang di urban atau di perkotaan. Secara geografis, ya, orang yang tinggal di bagian tropis ini beresiko untuk hipertensi. Jenis kelamin, ya, jenis kelamin laki-laki ini beresiko untuk terjadinya hipertensi. Tadi yang tabel yang atau gambar grafik yang saya sampaikan tadi bahwa laki-laki beresiko. Setelah itu, selanjutnya adalah kegemukan, makanan tinggi garam, tinggi lemak, minuman alkohol, merokok, DM, ya. Setelah itu obat-obatan, ini juga beresiko. Nah, ini yang dikatakan orang hipertensi ini berkaitan dengan sistol dan diastol. Jika ada prehipertensi, ketika tekanan darah itu di atas 120 sampai 139, diastolnya pernya 80 sampai 89. Nah, ini ada hipertensi tingkat 1 dan tingkat 2. Ini tingkat 2 ini 160 sampai 100. Cara mencegah, diet, ya, tinggi atau mengurangi garam, mengurangi makanan berlemak, menurunkan kelebihan berat badan, memperhatikan pola makan. Jadi makanan ini adalah sebetulnya dapat menjadi obat dan makanan juga dapat menjadi racun. Ini yang perlu Anda tekankan. Jadi biasanya mahasiswa nih suka makan gorengan. Nah, ini perlu hati-hati ya. Silakan Anda cek tekanan darah Anda, cek kolesterol Anda. Merokok juga, ya, merokok kandungan-kandungan kimianya juga beresiko terjadinya hipertensi. Ini yang mengakibatkan penumpukan plak tadi di saluran pembuluh darah. Pola hidup sehat, ya, olahraga teratur, jaga pola makan, dan cukup minum air putih. Baik, mungkin begitu penjelasan mengenai epidemiologi hipertensi. Anda dapat memperkaya ilmu Anda dengan Anda membaca jurnal, artikel penelitian, atau buku-buku yang Anda punya. Mungkin sekian, terima kasih.